kami mempersembahkan renungan anak dan remaja. Adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Lukas pasal 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Judul renungan hari ini, Perjalanan ke Emmaus. Adik-adik, masih ingat mengapa orang-orang di Yerusalem berteriak Hosana dan melemparkan daun palem? Ya, karena Hosana artinya selamatkan sekarang juga. Mereka berteriak Hosana karena berharap Yesus mau memimpin pemberontakan terhadap penjajah Romawi. Saat ternyata Tuhan Yesus disalibkan, murid-murid kebingungan. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus di hari ketiga, banyak murid-murid masih kecewa dan bingung. Mengapa Yesus yang mereka harapkan untuk membebaskan Yudea dari penjajahan Romawi kok malah mati di kayu salib? Pada hari Minggu Tuhan Yesus bangkit. 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Adik-adik, ternyata murid-murid ini masih sama pemikirannya seperti saat melempar daun palem dan berteriak-teriak Hosana. Mereka masih mengharapkan adanya Mesias gagah seperti Raja Daud yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tuhan Yesus selalu mengajarkan pada 2 orang murid itu kalau Tuhan Yesus bukan datang sebagai pembebas dari penjajah Romawi, tetapi Raja Damai yang menebus dosa manusia. Mereka masih belum mengenal Tuhan Yesus, adik-adik. Lalu, apa yang mereka lakukan? Nah, adik-adik, saat Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan membagikannya, barulah mereka sadar kalau dari tadi berbicara dengan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak ada lagi. Hati mereka sangat bersemangat. Peristiwa ini menunjukkan sifat Allah yang mau berjalan bersama kita, manusia dalam keraguan dan kebingungan kita. Yesus tidak menunggu murid-muridnya datang, melainkan Ia yang mendatangi kedua murid ini di tengah kebingungan mereka. Adik-adik, saat merasa bingung, sedih, takut, sendirian, selalu ingat ya, ada Tuhan Yesus yang menemani kita. Dalam keadaan paling sulit sekalipun, jangan patah semangat. Tuhan Yesus ada bersama kita, meski kita tidak bisa melihat. Dan selalu semangat ya dalam hidup dan punya cita-cita. Seperti murid-murid yang berkobar-kobar hatinya karena bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom.